Selanjutnya kita pada tahap ketiga, yaitu tentang zikir. Jadi tahap pertama itu ilmu, yang tahap kedua adalah melihat, tahap ketiga adalah zikir. Jadi fas'alu ahla dzikri. Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 mengenai berzikir. Qala azza min qail, Allah berfirman, wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini mengenai fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Memang banyak perbedaan, ada perbedaan mengenai apakah ini ahli zikir atau ahli ilmu. Tapi pada kesempatan kali ini kita ikut yang ini adalah ahli zikir, artinya orang yang selalu berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, diam, dan dalam semua keadaan. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita bertanya kepada mereka. Lalu apa definisi zikir di dalam Thariqah Karkari itu? Zikrullahi babul hadrah, bahwa zikir kepada Allah adalah pintu hadrah. Pintu hadrah artinya dia pintu untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, artinya masuk ke dalam hadrah. Sebenarnya al-hadrah itu adalah langit, bumi dan isinya, itu al-hadrah, dan bahkan lebih luas lagi al-hadrah itu. Tetapi untuk masuk ke bumi, walaupun kita berada di bumi nih, tapi ada bumi yang selain bumi ini maksudnya. Jadi orang yang masuk ke dalam hadrah itu adalah melalui dengan berzikir. Wa mansyurun nazrah. Zikir adalah formulir untuk mendapatkan nazrah, mendapatkan penglihatan, atau agar dilirik oleh Allah, dilirik oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sirrut tajalliyat. Sirrut tajalliyat artinya rahasia tajalli. Jadi orang untuk sampai kepada fase tajalli, artinya fase melihat alam malakut, karena ini mainnya ke alam malakut, itu pakai zikir. Jadi kalau orang menggunakan instrumen lain, misalnya dia menggunakan akal misalnya untuk masuk ke alam malakut, dia tidak bisa. Jadi dia harus pakai instrumen yang sesuai gitu. Jadi misalnya orang pengen memotong kertas, orang pakai gergaji potong kertas nggak sesuai, walaupun nanti bisa, tapi dia tidak presisi. Nah, maka untuk potong kertas dia pakai gunting atau pakai silet gitu. Nah, begitu juga untuk potong pohon, jangan pakai silet atau pakai gunting. Walaupun gunting dan silet ini bisa memotong, tapi mungkin waktunya bisa berpuluh-puluh tahun. Maka harus menggunakan instrumen yang kuat. Nah, untuk masuk ke alam malakut itu instrumennya atau alatnya bukan dengan akal, tapi dengan berzikir. Nah, ketika saya berkata bukan dengan akal, bukan akal ditinggalkan, bukan ditinggalkan akalnya, tetapi akalnya itu ditempatkan pada posisi untuk mendorong, bukan sebagai alat begitu. Itu makanya akal itu di fase yang kedua akal. Fase yang ketiga itu adalah hati. Nah, hati ini berzikir, maka untuk masuk ke alam malakut atau untuk mendapatkan sirrut tajalliyat ini harus pakai zikir, bukan pakai akal. Wababul futuhat, dan pintu futuhat. Pintu futuhat itu artinya zikir ini sebagai pintu gitu.
zikir ini sebagai pintu untuk mendapatkan futuhat, artinya hatinya terbuka gitu. Bukan dengan akal. Karena ini banyak orang yang selalu mempertentangkan antara menggunakan akal dan menggunakan zikir. Akal ini digunakan untuk mengolah benda-benda indrawi gitu, atau benda-benda yang makulat, yang memang wilayahnya wilayah akal. Tapi alam malakut ini bukan wilayah akal, dia alamnya adalah alam zikir. Maka untuk masuk ke alam malakut, untuk masuk ke sirrut tajalliyat dan babul futuhat, bukan akal, tapi pakai zikir. Ma'uludu'i min hadatsil akwan. Ini adalah air wudhu. Jadi zikir itu adalah air wudhu dari hadas akwan semesta. Maksudnya agar orang mampu ketika melihat bumi dan langit, tidak lagi melihat bumi dan langit, tapi dia melihat di balik bumi dan langit, maka itu caranya bukan dengan proses berpikir, tapi proses berzikir. Makanya musyahadah itu bukan, musyahadah sekali lagi bukan pemahaman, tapi musyahadah itu melihat. Nah itu pintu masuk untuk memahami karya. Jadi melihat, bukan memahami. Jadi musyahadah misalnya, musyahadah apa? Musyahadah cahaya. Dia harus melihat cahayanya, bukan hanya berpikir. Kalau berpikir tingkatnya masih di bawah. Maksudnya di bawah ini sebelum proses berzikir. Jadi berpikir itu, akal itu tidak mampu untuk sampai ke alam malakut. Masuk ke alam malakut pakai akal saja tidak bisa. Harus pakai instrumen lain. Itu tuh. Min hadatsil akwan. Makanya tawadda bima'il ghaibih. Kamu berwuduklah dengan air gaib. Itu air gaib adalah zikir, bukan akal. Tanpa kita meninggalkan akal. Akal sebagai pendorong. Bagaimana nih celahnya agar kita berzikir ini didorong oleh akal? Itu bisa itu. Wa janabatil hissih. Dan janabat his, artinya orang kalau dia masih terjebak oleh indrawi, berarti dia janabah, artinya dia hadas besar. Tapi kalau dia sudah hijabnya itu adalah akwan, artinya makulat artinya sudah bukan materi lagi, tapi dibalik materi, tapi belum ke malakut, maka dia hadasnya hadas kecil gitu. Untuk menghilangkan hadas besar dan menghilangkan hadas kecil adalah dengan berzikir. Ini bukan fikih ini. Kalau fikih mah airnya ya air mutlak, air yang tahirun mutahhirun. Tetapi ini beda. Bihi yanalu izzad dunya wa syarafal akhirah. Orang yang sudah masuk pada fase zikir, artinya akalnya itu dia gunakan untuk mendorong agar berzikir, maka dia mendapatkan kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Qala alaihi salatu wassalam yahussuna ala dzikri wa yusni ala dzakirin. Rasulullah bersabda mengenai zikir dan memuji orang-orang yang berzikir. Siru hadza jamdan sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala az-zakirun Allah katsiran wadz-zakirat. Berjalanlah kalian, ini gunung Jamdan ini. Al-mufarridun sudah mendahului. Lalu para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik laki-laki dan perempuan. Wan Abdullah ibn Basar atau Bisr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbath bihi. Qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah banyak. Saya pengen pegangan yang bisa saya pegang kuat-kuat. Rasulullah bersabda, lisanmu selalu basah dengan zikir. Begitu.
Wa Nabi Musa qala Nabi sallam mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Wa Abi Darda. Oh, ini dalil-dalilnya ini. Dalil hadisnya. Qala ala unabbikum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda ala unabbikum bi khairi a'malikum aradaha 'inda malikikum warfa'u fi darajatikum wa khairun lakum min ita'i dhahab wal warik wa min an tulqu aduwakum fatudribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Rasulullah bersabda, ada perbuatan yang sangat membuat ridha Allah dan meninggikan derajat, dan lebih baik dari bersedekah emas dan perak, dan lebih agung daripada berperang, saling bunuh-bunuh dalam perang, yaitu zikrullah. Jadi ini proses untuk masuk ke alam malakut itu adalah dengan berzikir tanpa meninggalkan berfikir.